Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video perdana. Nama programnya adalah Stand Up Komedu. Ya, biasanya ada stand up komedi, ini adalah stand up komedu. Stand up komedu artinya adalah stand up komedi edukasi. Maksudnya adalah dalam program ini saya akan menggunakan sebagai media untuk mengkritisi edukasi, tapi melalui gaya-gaya lucu atau stand up. Sebenarnya saya nggak tahu saya berbakat dalam stand up komedi atau tidak, tapi yang jelas I like to make a joke. Saya suka dengan membuat lucu-lucuan tuh, saya senang gitu kan. Dan saya juga belajar terus karena apa yang menjadi kekurangan saya harus terus berani untuk mencoba hal-hal yang baru gitu kan. Nah, langsung aja nih, judul yang pertama di video perdana stand up komedu ini adalah saya akan mengkritisi tentang, bukan mengkritisi sih, maksudnya adalah ini tuh video ini tuh akan jadi curahan hati ya kan, tempat cerita, tempat ngobrol. Tapi kita santuy aja gitu kan. Tapi tetap goalnya satu adalah mengedukasi masyarakat. Oke? Nah, seperti yang Anda perhatikan sendiri di sini adalah Hypno English, mahir bahasa Inggris tanpa menulis. Ini adalah konsep saya, jualan saya, promosi. Oke, teman-teman dimanapun yang mendengarkan video ini, yang kenal saya ataupun yang tidak kenal saya. Jadi gini, kalau kita bicara tentang bahasa Inggris, saya sangat percaya bahwa kenapa kebanyakan orang Indonesia nggak bisa bahasa Inggris, itu penyebabnya karena satu hal. Tahu nggak siapa yang menyebabkan orang Indonesia nggak bisa bahasa Inggris? Mau tahu? Menurut saya, sekali lagi ini pendapat saya, pendapat Anda juga bisa beda. Itu adalah gara-gara Belanda, ya kan? Gara-gara penjajahan. Nah, jadi hal yang membuat kita nggak bisa bahasa Inggris adalah malu, penakut, tertekan, perasaan was-was, nggak pede dan lain sebagainya, ya kan? Sebenarnya kalau kita bisa pede, berani, nggak malu, coba gitu kan, itu kan bisa muncul kok. Nggak hanya bahasa Inggris, bakat apapun. Tapi kenapa kok kebanyakan orang Indonesia nggak bisa, ya kan? Kalau kita pukul rata tentang bangsa Indonesianya, artinya gini. Bangsa Indonesia kenapa nggak pede? Gara-gara pasti ada penyebabnya gitu kan. Nah, kalau kita bicara bangsa Indonesia berarti kita bicara tentang perjarah gitu. Makanya 3 abad lebih dijajah, 300 tahun lebih dijajah sama bangsa asing. Salah satunya adalah Belanda. Itu yang membuat bangsa Indonesia secara umum adalah minder. Ya karena kan gimana nggak minder? Kita dijajah, kita nggak boleh pinter. Ya kan, pinter, wah ditembak, ditekan, diintimidasi. Jadi kalau ada orang pede, orang pinter muncul tuh nggak boleh. Penjajah itu membuat kita nggak pinter. Jadi bangsa Indonesia itu nggak boleh pinter. Kenapa? Karena di Indonesia itu banyak potensinya. Dari mulai sumber daya alam salah satunya. Pastinya juga kalau sumber daya alamnya bagus, pasti bangsa itu sebetulnya harus belajar gitu kan untuk mengelola sumber daya alamnya. Makanya ketika bangsa lain tahu bahwa bangsa kita itu adalah kaya, maka dia wah bahaya nih gitu kan. Ini orang-orangnya mesti dibodohin gitu kan supaya si kekayaan alamnya nggak keambil. Kalau misalkan orang-orangnya pinter, wah berarti kekayaan alamnya nggak bisa kita rebut. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau kita kebayang tuh Belanda lagi, para penjajah tuh mikir gimana nih caranya. Ya udah, pokoknya kita bikin bodoh gitu kan. Kita bikin nggak pede, gimana caranya. Nah, salah satu penyebabnya adalah sampai sekarang sifat pede, nggak pede, sifat minder, sifat malu, hal yang sifatnya tidak mau global, tidak mau open minded, itu sampai terwarisi sampai sekarang. Makanya dari banyak banget orang-orang yang nggak bisa bahasa Inggris secara umum orang-orang Indonesia. Nah, itu fenomena yang pertama yang saya lihat. Saya juga nggak suka ya, maksudnya saya juga sebel banget sama fenomena ada promo-promo hal-hal bahasa Inggris yang dengan tagline atau dengan kata-kata gini. Wah, percakapan, conversation bahasa Inggris tanpa grammar, ya kan? Tanpa grammar, gimana bisa bahasa Inggris tanpa grammar? Kalau misalkan kita belajar bahasa Inggris tanpa grammar, ya kacau, acak-acakan gitu kan? Nggak mau belajar tenses, nggak bisa dong. Itu menurut saya pembodohan juga gitu kan. Karena apa? Bisa dibayangin kalau nggak pakai grammar, gimana ngomong bahasa Inggris? Jadi kalau mau nanya kabar gitu kan, hey, you are how? Gitu kan, jadi acak-acakan gitu kan. Nggak bisa, harus pakai grammar, you are how. Jadinya nanya nama, hey, is what name your? Nah, itu kan acak-acakan tanpa grammar. Berarti salah, bukan tanpa grammar, ya kan? Tetap harus pakai grammar gitu kan. Tata bahasa itu penting. Tata bahasa yang menyusun, yang mengatur. Nah,
Ada juga nih orang-orang tua juga pengen anak-anaknya mahir ya kan. Wah, anak saya pengen pinter nih, coach. Oh, saya panggilannya sekarang tuh jarang yang manggil mister ya kan. Panggilannya coach ya kan. Coach pengen, oh ini anak saya ini harus jago ngomong nih, harus pinter. Tiba-tiba anaknya tuh dipinterin sama kita gitu kan. Tapi memang basic anaknya itu adalah pemalu, ya berat juga. Jadi harus ada pelatihan khusus. Artinya pinter bahasa Inggris sama watak karakter malu anak-anak itu nggak bisa dibedain. Nggak bisa disamain maksudnya. Harus ada satu hal treatment yang berbeda. Nah, jadi perjalanan bahasa Inggris tuh orang gara-gara kita nggak bisa bahasa Inggris tuh gara-gara banyak banget penyebabnya. Salah satunya adalah kita kurang makan roti sama keju. Jadi tiap hari makanya bala-bala nasi uduk ya kan. Pagi-pagi udah nasi uduk sepiring mentung. Walah udah susah. Ya kan? Terus kurang makan keju. Ya kan makannya harusnya pakai kebule-bulean gitu. Nah, dan yang paling penting lagi kalau mau bisa bahasa Inggris dengan cepat, ya acting aja dulu gitu kan. Kalau misalkan kita pengen mulai dari mana sih biar bisa gitu kan, bisa mengalahkan trauma-trauma si penjajahan dulu. Ya udah mulai dari sekarang Anda semuanya jadi bule dulu aja di rumah, praktekin cara ngomong bule atau cara ngomong Inggris. Jadi kalau misalkan ngomong terima kasih jadi terima kasih. Gitu aja sama orang terdekat ya kan. Oh kamu sudah makan? Nah gitu aja dulu. Kalau misalkan males atau belum mau yang berat-berat, minimal lidahnya dulu kayak belajar kayak orang Inggris gitu kan. Kalau memang belum mau belajar lebih lanjut ya kan. Ada orang kita belanja ke warung misalkan, Bu ini ikan teri berapa gitu. Naik angkot bilang kiri jadi Bang kiri. Jadi gitu dulu aja. Itu simpel banget ya. Oke, jadi selamat mencoba. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.